Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak untuk siswa SMK kelas 11 RPL. Sub pokok bahasan Cascading Style Sheet atau CSS. Kompetensi dasar yang ingin dicapai, yang pertama, menerapkan style pada halaman web. 2. Membuat kode HTML untuk menampilkan style tertentu pada halaman web. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah melalui pembelajaran daring secara sinkronus, siswa mempunyai pemahaman konsep CSS dasar dan keterampilan mempublikasikan aplikasi web serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Materi pelajaran konsep dasar Cascading Style Sheet atau CSS. Apa itu CSS? CSS itu adalah berfungsi untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis di dalam bahasa HTML. Fungsi lain adalah untuk memisahkan konten dari tampilan visual dalam sebuah website. CSS sendiri dibuat pada tahun 1996. Pertama, difungsikan untuk memformat halaman. Kemudian, apa kelebihan daripada CSS? Nah, sebenarnya mudah sekali membedakan antara website yang menggunakan CSS dengan website yang tidak menggunakan CSS. Jika Anda menemukan website yang sedang di-loading hanya menampilkan layar putih, maka website itu bisa dipastikan tidak menggunakan CSS. Kemudian format penulisan CSS nanti langsung saya praktekkan. Kemudian properti CSS juga akan langsung saya praktekkan. Baik, kita langsung praktek saja. Di sini saya mempunyai folder di latihan HTML, sudah mempunyai satu file HTML namanya latihan 1. Jika saya buka tampilannya seperti ini. Kurang menarik, kenapa? Karena tidak menggunakan CSS. Sekarang kita akan buat file HTML ini menjadi lebih menarik dengan tambahan CSS. Baik, saya gunakan editor Visual Studio Code di sini. Dan ini adalah latihan 1. Pertama, file ini kita hubungkan dengan CSS dengan menulis tag link rel style sheet tipenya teks garis miring CSS. Kemudian sumber filenya adalah style.css. Sekarang kita buat file CSS-nya dengan mengklik new file. Kemudian kita kasih nama style.css. Nama file CSS sendiri tidak harus style, tapi boleh menggunakan nama file yang lain. Tapi yang jelas di sini nanti sumbernya akan dihubungkan dengan file CSS-nya. Yang pertama kita hias adalah konten ya, konten di sini supaya lebih menarik. Baik, di sini akan saya lihat dulu konten. Di sini kontennya menggunakan kelas, jadi kelas konten. Sehingga di dalam struktur penulisan CSS, kalau kelas itu diawali dengan tanda titik ya, konten. Kemudian kita buat kurung kerawal. Yang pertama kita hias adalah background color-nya ya. Background color kita kasih warna biru. Dan saya simpan, kemudian saya load kembali. Dia sudah warna biru. Kemudian saya tambahkan, karena di sini masih mepet kiri dan kanan, maka perlu saya kasih margin ya. Margin kiri. Itu saya kasih 200 pixel. Kemudian sekalian saya kasih margin kanan, margin right 200 pixel. Dan saya simpan. Ketika saya load, maka sudah tampilannya seperti ini. Selanjutnya, saya mau kasih garis pinggir ya, garis pinggir atau border. Sini saya kasih border sama dengan 1 pixel. Nah, kemudian border stylenya saya kasih solid. Kemudian border colornya
Saya kasih warna hitam. Nah, oke. Di sini saya refresh, maka sudah ada garisnya. Nah, sekarang kita hias untuk isi dari paragraf pertama ini karena masih mepet di bagian kiri, maka kita akan mengatur paragraf yang pertama. Di sini paragraf pertama itu menggunakan ID P1. Nah, di dalam CSS kalau dia ID, maka kita awali dengan tanda pagar P1 karena dia ID. Jadi ada tanda pagar P1, itu struktur penulisan di dalam CSS. Pertama yang kita kasih adalah margin kiri. Margin kirinya kita kasih 50 pixel. Kemudian margin kanan saya kasih 50 pixel juga. Saya simpan. Maka untuk paragraf pertama itu sudah bagus ya. Kemudian begitu juga paragraf kedua dan paragraf yang ketiga. Ini tinggal di copy saja, Ctrl C. Kemudian Ctrl V ya. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua. Dan ini adalah paragraf ketiga. Saya simpan. Kemudian di refresh, maka sudah agak lebih bagus. Selanjutnya untuk judulnya ini harusnya berada di tengah dan warnanya kita bisa ubah. Ya. Untuk judul itu adalah tagnya adalah H1 atau heading 1 ya. Nah, karena dia bukan kelas dan dia bukan ID, maka langsung kita tulis H1. Seperti ini. Dan allegiance-nya ya, text allegiance-nya itu adalah center. Nah, kemudian saya juga akan kasih warna. Itu color yang saya kasih warna ungu seperti ini. Saya simpan. Dan kemudian saya refresh, maka judulnya sudah berada di tengah. Baik, selanjutnya untuk ini kita turunkan karena masih mepet ke atas. Berarti kontennya masih kita kasih sedikit margin top ya. Margin top itu saya kasih 40 pixel supaya nggak ke bawah. Nah, ini sudah ke bawah sedikit. Selanjutnya saya mau kasih latar belakang daripada body dan sekalian untuk mengubah font ini ya. Jadi saya bawa ke sini, ini body, saya hias body di sini. Bodinya itu adalah background image, saya kasih latar belakang gambar. Ya, background image-nya, URL-nya di sini perlu satu gambar. Di dalam folder saya sudah punya gambar, saya sudah siapkan gambar batik seperti ini. Ini saya nanti akan jadikan sebagai background daripada website saya ini. Nah, di sini kita tulis di sini adalah batik.jpg. Dan kemudian selanjutnya font family-nya ya. Font family-nya kita ganti dengan Verdana seperti ini. Nah, setelah itu kita refresh, akan jadi lebih menarik. Inilah perbedaan antara website yang tadi warna putih, sekarang dengan sentuhan CSS akan lebih menarik. Selanjutnya banyak sekali properti-properti CSS, tapi nanti pertemuan berikutnya akan saya bahas properti-properti yang lain. Demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat dan tetap optimis menghadapi zaman pandemi sekarang ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.